Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi summa al hadrati jamil musannifil kutubi ta'allamnaha wal hadid man ajazana ila al muntaha wal hadid jami masyikhina hadrati sayyidina rubiruhina sibah binti mudari Romo Kejama Mutarawadari Al-Faturi Al-Hamdulillah Al-Jawallah Hadrati Sayyid Muhammad bin Anwar Maliki Al-Hadrati Jami Arwahil Mu'minina wal Mu'minat Saudara Hadrati Amin bin Tahudin bin Mas'ud Al-Musayyid Al-Hamid Maradiyati bin Ziyad Al-Hadrati Ulama Ya Allah Allahumma gfir lahum warhamhum salli lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Derasakan ingkang ringi Ya Aliyu hai Ali tamanna ngarep-ngarep sapa Jibril malaikat Jibril ngarep-ngarep ayyakuna ing ento sapa Jibril yen to ana sapa Jibril oniku min bani Adam saking bani Adam lisab'i khisalin krono pitu pira-pira perkara as-salamatil khamsi sewiji salat limang waktu ma'al imami bareng sartane imam wa mujalasatil ulama ilan lungguh ing pira-pira ulama wa mujalasatil ulama ilan lelungguhan karo para ulama wa iyadatil maridilan tilik wong lara wa tasbihil janazati lan ngiring janazah wa saqil ma'ilan ngileaken banyu wa saqil ma'ilan menehana men ngileaken banyu wasulhilan gawe dame gawe rukun bainal isnaini dalam antarane wong loro wa ikramil jarilan mulyakaken tangga wal yatimi lan anak yatim fakhris mongko loba sira mongko seneng sira maladalika ing atase mongkono sapengi disolin wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya terhadap Sayyidina Ali bahwa beliau bersabda berwasiat kepada Sayyidina Ali wahai Ali tamanna Jibril malaikat Jibril mengharapkan tamanna di sini adalah harapan yang tidak mungkin tercapai kalau tamanna itu kebalikan taroji ya, biasanya kalau taroji itu pakai la'allakum tattaqun mudah-mudahan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa itu adalah Allah berarti harapan yang mungkin tercapai tapi kalau tamanna itu harapan yang tidak mungkin karena di sini Jibril malaikat kan sudah jenisnya beda makhluknya beda. Nah, malaikat Jibril terbuat dari cahaya, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Akan tetapi maksudnya malaikat Jibril di sini berharap sangat menginginkan amalan yang dikerjakan oleh Bani Adam, yaitu maksudnya di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat Jibril menginginkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mendambakan menjadi umatnya Rasulullah?
dikarenakan ada 7 perkara. Karena wonten 7 perkara yang menyebabkan malaikat Jibril ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisat khisalin krono 7 pira-pira perkara. Yang pertama as-shalawatil khamsi, karena salat 5 waktu. Karena salat 5 waktulah malaikat Jibril menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saking utamane kula panjenengan nglampahi salat 5 waktu. As-shalawatil khamsi krono salat 5 waktu mangal imami bareng sartane imam. Ketika malaikat Jibril melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduyun-duyun ke dalam masjid untuk mengerjakan sholat jamaah yang 5 waktu, itu malaikat Jibril sangat menginginkan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, bahkan ingin menjadi anak Adam, ingin menjadi manusia, karena melihat fadilahnya sholat 5 waktu. Sehingga malaikat Jibril pun menginginkan, aku kayane kepengen jadi malaikat liren bela, nyong kepengen jadi menungsa, karena saking melihat betapa fadilah utamanya kita mengerjakan as-shalawatil khamsi, salat 5 waktu yang berserta imam. Perkara yang kedua yang menjadikan malaikat Jibril ingin menjadi manusia, yang pertama adalah shalawatil khamsi, salat 5 waktu. Yang kedua wa mujalasatil ulama'i, lelungguhan atau duduk-duduk dengan para ulama. Duduk-duduk di sini maksudnya yang ngaji. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang alim, orang alim ulama, niscaya yang dikerjakan di situ kan isinya ilmu. Obrolan pun isinya ilmu, karena duduk-duduk dengan para ulama. Termasuk daripada tombo ati iku limo ing wernane maca Quran angen-angen ing maknane, kapindhone salat wengi lakonono, ping telune dzikir wengi ingkang suwe, kaping patih wong saleh kumpulono, kaping 5 wadang ira luwenono. Salah sewijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi
kumpul dengan para ulama, kumpul kali wong soleh niku termasuk dalam 5 perkara yang menjadikan hati kita tenang. Tombo hati yang menjadi obat hati salah satunya niku napa? Kumpul kalian tiang soleh teng mriki mujalasatil ulama, lungguh-lungguh kumpul-kumpul kalian para ulama. Jenengan kumpule karo tukang apa? Kira-kira sing mampu tukang apa? Nggih. Tukang macul ya melu kenang belete. Kumpul karo tukang main ya melu tayang main. Kumpul karo tukang minyak wangi melu wangi. Kumpul karo bakul liwak melu amis. Lo kayak gue tergantung siapa sing dekancani. Lah sing tang mriki mujalasatil ulama, kumpul karo wong-wong sing soleh, kumpul kalian para ulama yang mana insya Allah tang mriku isinya adalah ketenangan, isinya adalah tombo ati kangge nenangaken ati lan pikiran kula panjenengan niku mujalasatil ulama, kumpul kali para ulama. Perkawis ingkang nomor 3 setelah salat jamaah beserta imam kalian kumpul kali para ulama adalah wa'iyadatil marid, tilik maring wong lara. Panjenengan nek krungu anak tanggane sedereke lara ya panjenengan tilik. Golek tilik ya sing bongi aja peta tilik, ditiliki maring wong lara ditakoni, "Yuk, nika wis pirang dina kowe?" "Aku wis 3 dina ora teng ngentut kok." Padane iki. Lah jenengan kudune bombongi, "Lah ora apa-apa ngode empani imam apa kae gandul kok ngentut bisa ngising." Aja malah pirang dina, 3 dina. Wah, wingi tangane nyong jajare nyong ora teng ngising sedina langsung mati kok. Lah piye jan. Ya dan kira-kirapan ya ora. Nilik tiang sakit ya kedune membombongi, memberikan apa bebungah, memberikan harapan, tenang, ngoten mari, tenang baik mau mari. Kami dedongakna, mudah-mudahan cepat mari. Niki adaben salah setunggalipun tiang tilik tiang sakit. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan malaikat Jibril menginginkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa tasbi'il janazati, ngiring maring jenazah. Menurut sebuah riwayat diterangkan bahwa ketika ada seseorang mukmin yang saudaranya meninggal kemudian dia ikut memandikan dan ikut menyolati. Kalau memandikan kan sebagian beris keluarga, jenengan ngenteni nyolati, habis nyolati kemudian jenengan ikut mengiringi jenazah itu ke liang lahatnya, maka baginya pahala 2 kirot. 2 kirot itu sebesar gunung Uhud pahalanya. Pahalanya besar. Kita mengiringi tiang pejah ke dalam, mengiring kemana? Ke kuburan. Kemudian wasyakil ma'i, syakil ma'i niki menehi banyu utawa ngileni banyu. Yang dimaksud adalah membuat sumber air yang kemudian airnya tersebut dialirkan ke masyarakat. Banyak yang apa menggunakan termasuk jariah tanpa bayaran, kes ngono tenggo, kes nyong tes gawe sumur, tes gawe sumberan, tes gawe mata air, kemudian disebarkan aliran air itu ke masyarakat, banyak yang menggunakan. Itu termasuk pahala amal jariah. Berarti sing amal jariah sampai sekarang masih berjalan sumur Zam-Zam Nabi Ismail dan juga Sayyidina Utsman bin Affan itu amal jariahnya sampai hari ini. Sayyidina Utsman itu masih ada. Beliau punya kebun kurma yang diwakafkan sampai hari ini itu dimanfaatkan sama pemerintah dan
digratiskan, dibagi-bagikan. Amal jariah termasuk niki ngeleaken toya wasulhi bainal isnain. Malaikat Jibril juga menginginkan menjadi manusia karena orang ketika melihat dua orang yang saling bermusuhan, dua orang yang sedang bertikai, yang sedang bertengkar, kemudian didamaikan, mendamaikan di antara dua orang, niki termasuk amalan yang dicintai oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangganya, memuliakan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Inilah termasuk amalan yang dicintai oleh malaikat Jibril. Menurut sebuah riwayat, dulu ada seorang ulama besar yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini termasuk golongan tabi'in, karena Hasan al-Basri menjumpai salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali niku pernah menangi Hasan al-Basri di masjid. Temannya bermain, Hasan al-Basri diam ikut ngaji. Ditakoni, kowe siapa jenenge? Hasan, sekang Basroh ya. Al-Basri itu Basroh Irak. Lah, Hasan al-Basri ini termasuk tingkatan tabi'in, malah dijuluki sebagai Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Tabi'in niku sinten? Tabi'in niku para ulama yang mengikuti generasi sahabat. Jadi setelah zamane Kanjeng Nabi, sahabat niku setelahnya tabi'in. Tabi'in niku orang yang menangi sahabatnya Kanjeng Nabi, tapi tidak menangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun wafat, tapi menangi sahabat yang masih hidup, niku namanya tabi'in. Lah, Hasan al-Basri niki termasuk golongan tabi'in. Suatu hari Hasan al-Basri niki hidupnya niku di sebuah rumah loteng, rumah tingkat, yang bawahnya itu didiami oleh Hasan al-Basri, sementara atasnya ada tetangganya. Tetangganya Hasan al-Basri ini seorang Nasrani, non muslim, bukan seorang yang Islam. Kamarnya Hasan al-Basri itu berada di bawah persis. Di atasnya itu seorang Nasrani, ya, tinggal di atas rumahnya, rumah tingkat ya, rumah tingkat modelnya. Hasan al-Basri di bawah, di atasnya ada rumah lagi tapi rumah orang lain. Dan kamarnya Hasan al-Basri itu berada di bawah persis WC-nya si Nasrani ini. Jadi WC-ne wong Nasrani iki pas nang dhuwure kamare Hasan al-Basri. Berjalan tiap hari, bulan, kemudian berganti tahun, ternyata kemudian apa? Si WC itu mengalami bocor. Yang wis suwe sih akhirnya WC-nya itu bocor, rembes mari ngisor. Sing akhirnya netes. Lah netesnya kan mari kamare Hasan al-Basri. Kira-kira banyu WC mambune apa? Bacin apa wangi? Bacin. Apakah Hasan al-Basri marah? Tidak. Tidak pun menegur tetangganya, tidak.
Pokoke dejorna bae nyong apa ora tak takon nyong apa ora ngelingnake WC-ne bocor mboten, mbok maras mbok khawatir kalau menyakiti tetangganya, mbok marakna tetanggane dadi ora kepenak. Akhirnya Hasan Al-Basri itu mencari ember kecil ke pasar untuk menadai bocoran WC-ne tiang Nasrani niki. Kemudian itu berjalan setiap hari, berjalan sampai bulan, sampai tahun. Suatu hari Hasan Al-Basri tidak ke masjid karena setiap hari kan ketika waktu sholat beliau Hasan Al-Basri ke masjid untuk imami berjamaah, kemudian mengajar di masjid dan seterusnya. Suatu hari beliau tidak ke masjid. Akhirnya sama tetangga yang Nasrani ini kan heran, kenapa ini tetanggaku yang hidup di bawah ini biasanya jam segini ada adzan kok nggak ke masjid, ada apa ini? Satu hari dua hari kok nggak ke masjid lagi, jangan-jangan sakit ini. Akhirnya sang tetangga ini karena melihat Sayyidina Hasan Al-Basri itu tidak pernah ke masjid sampai 3 hari, akhirnya ditiliki oleh siapa? Tetangga yang Nasrani ini. Ketika masuk ke dalam kamarnya Sayyid Hasan Al-Basri, tetangga yang Nasrani ini mencium aroma yang luar biasa bacine, karena ternyata ki anapa ki kamare dereng kaya mambu WC ki anapa. Kemudian ketika sudah menemui Sayyidina Hasan Al-Basri niki tiyang Nasrani niki kan tilang-tilang pripate kesi anapa mambu apa, anan tetesan nggih, tetesan apa banyu tes maring ember kan moni tes kisi sekang di barang terpikir-pikir kita WC-ne nyong nggih. Akhirnya kan tiang Nasrani niki setengah boten kepenak, terus tanglet maring Hasan Al-Basri, wahai Pak Hasan Al-Basri, panjenengan niki merasakan seperti ini sudah berapa tahun? Jenengan orang matur maring kula. Mbok yang armatur tuh itu dandani WC-ne kon aja rembes, kon aja bocor. Boten napa-napa Pak Nasrani cara Imam Hasan Al-Basri niku. Boten jenengan pun pinten taun kados niki kula boten kepenak niki jenengan mendel mawon maring kula kaya ora apa-apa. Sing akhiripun dijawab setelah tiang Nasrani niku maksa tanglet berapa tahun panjenengan merasakan seperti ini, hidup di bawah WC, di bawah bocoran kamar mandi WC yang bocor. Kemudian akhirnya barang dipaksa mawon dijawab dening Sayyidina Hasan Al-Basri, maaf Pak, Bang punten nggih, kula jujur niki. Saya merasakan seperti ini sampun 20 tahun. Pinten? 20 tahun merasakan boten napa-napa. Ini termasuk akhlak yang sangat terpuji. Akhiripun tiang Nasrani niki nangis memeluk Imam Hasan Al-Basri sambil bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulianya ajaran agama engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Kenapa engkau seperti ini? Jawabnya Hasan Al-Basri, aku ingat sabda Nabi Muhammad, sabda nabiku, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Aku tidak ingin menyakiti hatimu wahai tetanggaku, meskipun engkau tiang Nasrani, saya tak ingin menyakiti hatimu. Saya ingin memuliakanmu sebagai tetangga. Makanya saya enggak ngomong bahwa kamarku selama ini bocor oleh WC-ne jenengan, tapi hari ini aku masuk Islam wahai Imam Hasan Al-Basri. Saking mulianya hatimu, saking mulianya ajaran agamamu, sampai kemudian si Nasrani ini apa? Masuk Islam. Dan menurut riwayat akhiripun apa? Niku kamar dedandani terus umay dewehna maring Hasan Al-Basri. Jenengan ampun ngandhap, jenengan ulama besar ampun ngandhap pindah teng inggil mawon, endah kula pindah ngandhap. Niku saking tresnane nggih.
Wong ulama masang uripe nang isor jenengan kedah akhire menurut riwayat niku seniku. Imam Al-Bas niku akhire pun pindah teng inggil sing kepenak gone. Niki lah fal yukrim jarahu. Wal yatimi lan muliakan anak yatim. Jadi amalan yang termasuk membuat malaikat Jibril menginginkan menjadi seorang umat manusia, umat Nabi Muhammad adalah memuliakan anak yatim. Berarti anak yatim itu termasuk pahalanya sangat besar karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bukankah ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Antara lain adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Menyia-nyiakan niku napa? Wong sing ora gelem ngrumat bocah yatim. Berarti panjenengan nek gada anak yatim utawi saudara yang yatim, temenan di rumah, temenan disayangi, temenan bener-bener perhatikna karena wong bocah yatim niku perasaannya niku perasaane pol. Ora di bapak, ora di biyung pamane, ora di biyung, ora di bapak. Anak ora di bapak kan yatim, ora di biyung piatu nggih. Ora di biyung yatim piatu. Karena nopo? Bocah yatim niku perasaannya sangat-sangat halus, sangat-sangat sensitif. Ya dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri lahir dalam keadaan yatim. Gimana? 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. 6 bulan 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itu kan ada syairnya bahwa Nabi Muhammad meninggal ayahnya ketika Nabi Muhammad dalam kandungan 2 bulan. Lahir Nabi Muhammad tanpa seorang ayah. Berarti Nabi Muhammad yatim dari lahir. Dan ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun ibunya wafat. Berarti kan Nabi Muhammad dari kecil yatim piatu. Makanya Nabi Muhammad sangat perhatian terhadap anak yatim. Bahkan beliau sendiri bersabda, ana wa kafilul yatim, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim bagikan 2 jari di surga. Berarti saking pereke Kanjeng Nabi karo wong sing nanggung bocah yatim niku kahataini fil jannah. Kanjeng Nabi mengisyaratkan 2 jari. Berarti bocah yatim niki termasuk amalan yang sangat dicintai oleh malaikat Jibril. Wonten 7 wau nggih. Yang pertama salat 5 waktu beserta imam. Kemudian lungguh karo para ulama. Kemudian tilik wong lara. Kemudian ngiring jenazah, kemudian memberikan air atau ngilekna banyu, kemudian mendamaikan antara 2 orang yang saling bertikai, kemudian memuliakan tetangga dan anak yatim. Ini amalan 7 amalan yang sangat dicintai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Ali wa Ali, sholli salato sira bil laili kelawan wektu wengi ing dalem wektu wengi walau kahala bisatin lan senajan kaya pangepueh susune wedhus. Fal musolli maka utawi wong kang salat bil laili kelawan wektu wengi iku ahsanun nasi, lebih bagus-baguse menungso apane wajhan raine. Ya Aliyu wahai Ali, ida kabbarta ing dalam nalikane maca takbir sapa sira lis sholati maring salat, fafarrij mongko menggangno sapa sira asabingaka ing driji-driji sira, warfa lan ngangkato sira
yadaika ing dalam ing tangan loro iro khat mang wamang kibaika ing pucuke pundak loro iro wa idza kabbarta lan ing dalam nalikane takbir sapa sira fatuk mongkon nyelehono sira yaminaka ing tangan tengen iro ngala shimalika ing atase tangan kiri iro tahta surratika ing dalam ngingsore wudel iro wa idza raka'ta lan ing dalam lakane ruku sapa sira fatuk mongkon nyelehono sira yadaika ing tangan loro iro ngala rukbatika ing atase dengkul ira wa farrijlan menggango sira baina asabingika ing dalam antarane driji-driji sira ya ali yuhe ali ispir aspir waktu ana sira rapat no siro bisubbi kelawan waktu subuh wasollilan solato siro al maghriba ing marib ba'da ghiyabi syamsi ing dalam sawise surupe srengenge bikot tri halabisatin kelawan kadar pangepueh susune wedus fa inna dzalika mangkos temene mengkono madkur iku min khisalil anbiya'i setengah saking pira-pira pakertine pira-pira nabi alaihissalam ya ali yuhe ali alaikana tepono sira bisolatil jamaati kelawan salat jamaah fa innaha maqastamene salatil jamaah indallahi mungguwe ing dalam ngarsane Allah iku kamis ya. Biasanya jangka berapa angka panjangnya? Iku kamasyika kaya lumao sira ilal haji maring haji wal umrati lan maring umrah wa ma yahrusulan ora lupa ngala salatil jamaati ing atase salat jamaah illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang iman qad ahabbahu kang teman-teman demen ing rajulun sapa Allah Gusti Allah wa ma yashhadulan ora geding fiha ing dalam jamaah sapa illa munafiqun angin wong munafik qad abghadahu kang teman-teman bendu ing munafik sapa Allah Gusti Allah ya ali yuhe ali ahabbul ibadi utawi lebih den teman-teman ini kawula ilallahi maring Allah iku abdun kawula sajidun kang sujud yaqulu kang ngucap sapa abdun fi sujudihi ing dalam sujude abdun rabbi duh pangeran ingsun inni temane ingsun iku dolantu wis dolim sapa ingsun nafsi wis nganiaya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun faghfirli mongko ngapura sapa Tuhan limaring ingsun dambi ing dosa ingsun fa innahu maqastane kelakuan iku layak firu ora bisa ngapura ad-dunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba panjenengan. Wasiate Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali yang selanjutnya adalah kita diperintahkan diwasiataken wasiat ken nopo ken salat bengi. Karena orang yang biasa salat bengi, salat malam niku ahsanun nasi wajhan. Wong sing banget sae raine. Paling sae raine. Orang yang membiasakan sholat malam apa? Nanti sebentar lagi. Maghribnya 17.54. Nanti sebentar lagi hitung. Kemudian idza kabbarta lis sholati, ketika kita bertakbir untuk sholat, maka fafarid asabaka,
kon bengangaken driji-drijine ketika takbir niku kon benggangna driji-drijine warfa yadaika untuk mengangkat kedua tanganmu wamangki baika dua pundak sampai dua pundaknya seperti ini. Allah amin ya. Wa idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalika. Kemudian setelah takbir maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di bawah pusar. Ada yang mengatakan di bawah pusar, ini kan khilaf. Ada yang sidak kepen nang isor pusar, ada yang sidak kepen nang dhuwur pusar. Niki hanya ikhtilaful ulama. Kemudian ketika ruku maka letakkanlah kedua tanganmu di atas dengkule. Jadi nek ruku ke nyekeli dengkul, aja nyekeli ngisore dengkul, apa maning nyekeli liyane ya ora. Nyekeli apa? Dengkul. Dan kon benggangna drijine niku aja de apa? De tiupna, aja de tapi de benggangna, aja de mingkupna. Ya. Kemudian sholat subuh ya, ini setelah fajar menyingsing, fajar sodik, dan sholat maghrib setelah jelas surupe srengenge matahari terbenam. Tapi nek udan kan ora keton lah, sing kan sana jam ki anggar terang kan benar-benar terang apa matahari terbenam, kita harus sholat maghrib karena semuanya adalah termasuk kebiasaan min khisalil anbiya, termasuk kebiasaan para nabi alaihi salam. Wahai Ali, alaika bi sholatil jamaah, berpegang teguhlah kau Ali ya untuk mengerjakan sholat jamaah. Jagalah atasmu dengan sholat jamaah, karena yang namanya sholat jamaah menurut Allah itu adalah seperti halnya pahalanya seperti kamasyika ilal haji, seperti berjalanmu untuk mengerjakan ibadah haji wal umrati dan umroh. Jadi wong salat jamaah kowe pahalane menurut Gusti Allah kaya dene pahalane kula njenengan tindak kaji kali umroh. Wa ma yahrusu ala salatil jamaati illa rajulun mukminun. Tidak ada yang suka tidak ada yang menyukai sholat jamaah kecuali hanya orang-orang yang beriman, illa mukminun. Yahrusu niku loba niku sangat mencintai. Hirsun dukaun wa hirsun wa stibarun wa bulghatun, kan syarat mencari ilmu kan hirsun kayak mencintai ilmu lah. Wa ma yahrusu tidak mencintai kata sholat jamaah pada sholat jamaah kecuali orang-orang yang mukmin, yang mana orang mukmin tersebut telah Allah cintai. Qad ahabbahullah, yang mana orang mukmin itu telah benar-benar dicintai oleh Allah. Dan tidak ada yang benci terhadap sholat jamaah illa munafik, kecuali orang-orang munafik. Yang membenci sholat jamaah niku sholat awam munafik yang telah Allah murkai. Na'udzubillahi min dzalik. Makane mangga alhamdulillah sholat mun maghrib kita tutup kalian doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in
anta ghfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in anta ghfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in anta ghfirli. Wallahu bikum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.